Selamat malam kekasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Pada malam hari ini sebelum kita beristirahat malam, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita nanti akan merenungkan kekuatan dalam doa. Pentingnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Marilah kita berdoa. Firman-Mu Tuhan hendak kami renungkan sebelum kami beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, saat ini kita akan renungkan Injil Yohanes 17 ayat 20, nanti juga 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang mengajarkan kita betapa pentingnya berdoa dengan tekun. Demikian firman Tuhan tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kekasih Tuhan, doa itu semua orang tentu pernah berdoa, sebab ada yang mengatakan doa itu nafas kehidupan bagi orang yang percaya. Doa yang manusia panjatkan itu berbeda-beda, tergantung dari apa yang menjadi kebutuhannya. Entah itu doa untuk diri sendiri, untuk kebutuhannya, doa untuk keluarga, doa syafaat untuk sesamanya, doa bagi gerejanya, dan mungkin doa syukur, doa sesuai ungkapan hati. Lalu sebenarnya apa itu doa? Doa merupakan bentuk komunikasi dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Cara kita bercakap-cakap dengannya itu sebuah kemestian dan sebenarnya sebuah berkat yang Tuhan berikan supaya kita bisa tenang. Saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, komunikasi yang kita lakukan bukan hanya satu arah, melainkan dua arah. Sebab ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawabnya dengan, saya pernah membaca renungan dengan 3 cara. Bisa mengabulkan karena memang sesuai dengan kehendak Tuhan dan sudah pada waktunya Tuhan. Dan bisa dengan menunda karena belum waktunya. Dan yang ketiga, bisa Tuhan dengan mengganti dengan yang lebih baik. Bisa saja doa kita tidak dikabulkan Tuhan, sebab doa kita menuruti keinginan manusiawi kita dan tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan mengganti dengan yang lebih baik. Lalu kapan kita harus berdoa? Tentunya kita berdoa setiap saat dalam roh dan kebenaran. Doa dapat dipanjatkan kapan saja dan di mana saja. Namun adalah baik kalau kita memiliki waktu-waktu doa yang rutin, yang teratur. Bila kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bila kita tidak sempat mengambil saat teduh, kita bisa berdoa dalam hati meski tidak dalam sikap doa. Tapi pertanyaannya, masa sih kita tidak sempat saat teduh dengan Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan? Bila pada saat berdoa kita kurang tekun, marilah pada malam hari diingatkan supaya kita belajar untuk mengambil saat teduh, untuk tekun berdoa, supaya kita kuat dalam segala pencobaan. Marilah kita mengambil saat teduh tiap-tiap harinya untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat, penyertaan yang Tuhan berikan, kuasa Tuhan yang bekerja setiap hari untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus akan senantiasa setia mendampingi kita dan berkenan selalu memberkati kita, asalkan hidup kita
intim dengan Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5:17 firman-Nya singkat, tetaplah berdoa. Mari Bapak Ibu, kita semakin tekun, kita gunakan hidup kita ini, sebab doa bisa mengubah segala sesuatu. Kekuatan dalam doa itu luar biasa. Malam hari ini kita akan berdoa bagi saudara kita yang berpergian. Ada saudara kita yang sakit, mungkin ada bagian keluarga kita yang sakit. Mari kita berdoa, mohon penyertaan Tuhan, mohon hikmat Tuhan untuk bisa menjalani semua. Jika Tuhan mendaki, mohon berkat Tuhan untuk keselamatan, untuk kesembuhan kita. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Engkau mengajari kami Tuhan untuk tekun berdoa, menghayati doa dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun yang ada di rumah dalam pemulihannya. Tuhan berkati Bapak Kahono Margono, Tuhan berkati Bapak Harto yang ada di rumah sakit, juga Tuhan berkati kakak kami yang di Semin juga sakit Tuhan di rumah sakit Islam Cawas. Kiranya Tuhan berkati dalam pemulihannya. Begitu juga Ibu Triati Ningsih yang ada di rumah sakit Sarjito Jogja. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Berkati Bapak Puspo Tuhan yang sakit yang ada di rumah dalam pemulihannya. Berkati Bapak Winarto, Ibu Wiono. Berkati Ibu Parjo Tuhan yang juga sakit dalam perawatan di rumah. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang lain yang baru sakit dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mbak Tunggul Triwardani yang pada malam hari ini jam 11 nanti menuju ke Surabaya dengan kereta api dari Kebumen. Kami percaya Tuhan menyertai, memberikan keselamatan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan GKJ Gombong secara keseluruhan. Berkati umat Tuhan dimanapun berada juga. Mampukanlah kami Tuhan untuk tekun berdoa, untuk setia kepada Tuhan. Berkati istirahat kami pada malam hari ini ya Bapa, lindungilah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati kita semua. Mari malam ini dan selama kita hidup, kita tekun berdoa. Sebab kekuatan dalam doa luar biasa. Doa mampu mengubah segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Amin.